Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laras Fujianti. Saya dari Manajemen Sumber Daya Manusia semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis program RPL, di video ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan konteks manajemen isu. Oh iya, buat kalian semua yang nonton video ini, saya harap selalu sehat dan jaga kesehatan. Apalagi sekarang kan masih dalam masa pandemi, yang artinya kita harus lebih ekstra lagi dalam menjaga kesehatan agar tubuh tetap fit. Nah, langsung aja ya ke pembahasan. Isu ini pertama kali muncul pada tahun 1975 yang lebih dikenal dengan istilah manajemen isu publik. Istilah manajemen isu ini pertama kali dipopulerkan oleh W. Howard Chase kisaran tahun 1976. Masuknya manajemen isu ini menjadikan kajian public relation tidak terlepas dari peran Chase. Bersama koleganya Barry Jones, Chase kemudian mengembangkan istilah manajemen isu ini dengan mendefinisikannya sebagai instrumen yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola isu yang muncul, dan respon terhadap isu yang belum terjadi. Dalam perkembangannya, isu-isu ini menjadi lebih kompleks, yang berdampak bagi perusahaan semakin beragam. Dengan meningkatnya kecepatan arus informasi sebagai dampak teknologi seperti internet dan perkembangan teknologi periode generasi ketiga dari telepon genggam, sehingga akses publik terhadap informasi menjadi tidak terbatas. Nah, untuk memahami pengertian isu, kita bisa melihat dari perusahaan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari subsistem yang menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Dalam pemahaman ini, perusahaan pada prinsipnya bekerja sama dengan beragam publik. Perusahaan dalam menjalankan praktek kesehariannya berharap bahwa apa yang dilakukan terhadap publik itu sesuai dengan visi misi, yang artinya jika apa yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan apa yang ada di visi misi akan diapresiasi oleh para publik. Untuk memberikan pemahaman lebih menyeluruh mengenai isu, ada beberapa definisi isu yang akan saya sebutkan. Yang pertama dari W. Howard Chase dan Barry Jones yang mengatakan bahwa isu adalah masalah yang belum terselesaikan dan siap untuk diambil keputusan. Yang kedua itu dari Krebel dan Vibert yang mengatakan bahwa isu terjadi ketika masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus yang bisa mengarah pada pertikaian dan beberapa jenis resolusi. Yang ketiga adalah isu yang muncul adalah suatu kondisi atau peristiwa, baik internal atau eksternal, perusahaan yang jika berlanjut akan memiliki dampak signifikan pada fungsi atau aktivitas perusahaan atau pada kepentingan masa depan perusahaan, menurut Register dan Larkin. Jenis-jenis isu. Nah, isu ini pada intinya bisa berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Nah, menurut Vibert dan Krebel menyatakan bahwa isu dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu fakta, definisi, kategori, nilai, dan kebijakan. Berikut pengertian tiap-tiap jenisnya. Yang pertama itu ada isu fakta, merupakan isu yang tidak perlu dipertentangkan. Misalnya, isu bahwa perusahaan itu kekurangan bahan mentah atau bahan baku. Yang kedua itu ada isu definisi atau kategori,
yakni ketika melihat kamus seseorang dapat membaca bahwa suatu dapat didefinisikan dalam beragam kategori. Yang ketiga itu ada isu nilai yang meliputi apakah sesuatu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah, dan sebagainya. Misalnya, apakah benar bagi perusahaan Nestle untuk memasarkan dan menjual susu, bubuk formula di negara berkembang. Yang keempat itu ada isu kebijakan, meliputi pertikaian atau tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Keputusan untuk membangun pembangkit nuklir bisa melibatkan kelompok lingkungan, komunitas lokal, dan publik lainnya dalam mendebat atau mempertahankan kekuatan. Nah, isu muncul ketika adanya ketidaksesuaian atau pengharapan publik dengan praktek perusahaan yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi perusahaan. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, ataupun nilai. Nah, isu itu tidak selalu negatif. Isu juga tidak selalu merupakan hambatan, tapi bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk lebih berkembang lagi jika isu itu dikelola dengan baik. Dan jika dikelola dengan baik pula, itu akan berdampak bagi kebaikan reputasi perusahaan itu sendiri.